Kalau penyetarannya benar nggak apa-apa. Tapi penyetarannya ini sekarang diragukan dan bahkan hampir pasti insya Allah minggu depan ini akan terungkap bahwa ini bodong. Oke, kenapa Anda bisa mengatakan itu? Apa bukti Anda, Mas Roy? Gini, saya sudah ketemu langsung dengan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pembuatan surat keterangan ini. Yang pertama adalah pada riwayat pendidikan Gibran yang ada di situs KPU, ya saya udah kirim filenya, tapi nggak apa-apa, biar di sini aja. Ya, dia menjalani sekolah di SMA Orchard Park Secondary School. Ini katanya SMA. Oke. Ya, tapi kemudian setelah dicek dan ada ahli pakar pendidikan profesor di Nanyang Technology University, ya Pak Zulfikar, ya, dan ini berdasarkan data faktual yang ada di Kemdikbud. Oke, Dia hanya kami 2 akan tahun. coba keluarkan. Produser kami sudah menyiapkan. Ya, dia hanya 2 yang kayak gini, yang riwayat pendidikan. Dia hanya 2 tahun di Orchard Park ini. Oke. Dan kemudian itu hanya berupa rapor kelas 10 dan kelas 11. Oke, poin Anda artinya itu meragukan. Itu hanya nah ada di sini juga sih halaman keduanya. Jadi itu dia berarti kelas 2 dan kelas 3 itu ada di situ tuh yang tengah. Orchard Park Secondary School 2002-2004. Oke, baik. Ini bohong data ini. Karena data ini yang benar adalah itu kan seolah-olah kayak 3 tahun. Faktanya ya. Faktanya dari Kemdikbud itu hanya memegang rapor kelas 10 dan kelas 11. Jadi Terus, artinya tidak sampai 2004 ya, harusnya. Kemudian ada surat yang tadi disebutkan Bang Andi Aswan tadi, surat keterangan. Yang tiba-tiba di situ ada UTS. Kita bisa baca kan UTS itu berapa? 2004-2007. Oke. Berapa tahun itu? 3 tahun kan? 3 tahun. Ya, tidak ada 3 tahun. Karena yang tercatat di Kemdikbud itu bahkan hanya 1 tahun. Oke, di tahun yang Anda data punyanya? Ya, dan ada pengakuan dari orang yang mengantar Gibran kemarin ya tahun 2018. Gibran menyatakan saya di situ hanya 6 bulan. Oke. Nah, kalau 6 bulan ya berarti nggak lulus. Kok bisa terbit surat ini? Tapi artinya itu berdasarkan keterangan orang yang Ya, tapi gini aja, nggak usah itu aja. Dari surat ini saja sudah aneh. Yang namanya UTS Insource ini, yang sekarang jadi UTS College ini sebenarnya hanya sebuah pathway. Pathway itu matrikulasi. Oke. Tidak bisa disetarakan dengan SMK. Jadi bukan sekolah formal. Bukan sekolah formal. Oke, baik, Jadi baik. saya mendukung penuh apa yang di Subhan Pak ya. Subhan. Dan ini ada presidennya loh. Mumpung ada dari PSI nanti ya. Oke, tahan ada dulu. orang namanya nggak apa-apa. Ada orang namanya Franky ya dari Surabaya. Surabaya. Dulu dia juga persis mirip. Dia hanya 11 tahun. Kalau diurut dari sampai hanya gagal karena Oke. dia nggak bisa melakukan ini. Nah, kalau Franky gagal sama dengan PSI, kenapa Gibran bisa? Ya karena ada relasi kuasa Oke, tadi. jadi maksud Anda polanya itu bisa terbaca di situ Sama ya? dan ini Oke, harus baik. batal. Oke, Ya. Bang Fal. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video di mana Pak Roy Suryo ini menyebutkan ijazah Gibran bodong. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas komentar-komentar teman-teman di bawah ini. Nah, seandainya si Jokowi punya ijazah asli, sudah dari kemarin Roy CS masuk penjara. Masukkan yuk, bisa yuk, dia tidak sah secara administratif. Wah, tambah seru nih, lanjut Bang Roy Suryo, biar geng Solo tambah nyusap. Kerombolan ODJG rakyat sudah memuak dengan apa yang disampaikan pemerintah harus jelas dan tegas. Nah, teman-teman, di sini dikatakan Roy Suryo sangat cerdas bicara secara ilmiah. Kelihatan data jelas, beda sama Termul yang ngoceh-ngoceh, nggak bermutu, hanya pembela, tapi nggak bisa buka data-data. Nah, teman-teman semua di sini mengatakan ngakunya sarjana, ijazah SMA tak punya, ketahuan nggak lulus SMA, para fufufafa dan antek-anteknya. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat Pak Roy Suryo ini begitu membela dan begitu membuktikan bahwa ijazah Gibran ini palsu. Nah, teman-teman di sini mengatakan, haduh, yang palsu dibela, yang bela cari nama, biar benar benci ketika koko ketorong. Nah, teman-teman di sini mengatakan Roy Suryo mengatakan penyetaraan Gibran Rakabumi Raka diragukan bodong. Nah, Roy mengklaim sudah bertemu dengan sejumlah pejabat yang berwenang dalam membuat surat pernyataan tersebut. Nah, pakar telematik
ini memperbuat argumentasi dengan menunjukkan data pendidikan Gibran. Nah, teman-teman, di mana Pak Roy Suryo ini sangat penasaran dan sangat ingin membuka kepalsuan ijazahnya Gibran ini yang sudah lama kita tunggu-tunggu, dan begitu juga yang menjadi masalah wapres kita saat ini. Nah, teman-teman, di sini dikatakan aku yakin seyakin-yakinnya bahwa ijazah Bapak Jokowi dan Mas Gibran seasli mobil ASMK. Kalian gak percaya, gak apa-apa. Memang gue pikirannya gak percaya juga. Nah, teman-teman, tolong stop adu argumentasi yang tidak ada ujungnya. Saya gak peduli dengan benar Bung Roy atau Pak Jokowi. Cepat diproses melalui mekanisme yang berlaku. Mengadili adalah tempat yang tepat untuk adu data dan argumentasi. Debat gitu bawa bukti. Nah, termul mana bisa. Nah, meringis tertawa, rambut menipis pengen terlihat pintar. Sayangnya takdir keledeng tetap aja kudet. Nah, Wapres gak lulus SMA, apa-apaan ini, memalukan sekali. Kelihatan sih dari cara berpikir dan perilaku, semakin yakin lagi setelah lihat fakta pendidikan yang jelas. Nah, gerombolan Roy Suryo CS 1000% tidak akan bisa loloskan dari jeratan hukum, dan satu persatu akan masuk penjara dengan pasal pidana yang berlapis. Gerombolan ini menggali kubur sendiri. Bikin gaduh aja ini Bapak Roy. Udah ibadah Bapak Jokowi, sekarang Mas Gibran. Ini Ciap yang masih biadab. Nah, pantas aura tololnya maksimal sekali si Fufufafa. Mimin pengetahuan tentang pendidikan di luar negeri, sok-sokan jadi ahli ijazah luar negeri. Nah, teman-teman, teman-teman semua, di mana kita melihat Gibran ini begitu membanggakan atau begitu menyebutkan dirinya itu pernah pendidikan di luar negeri. Nah, seakan-akan dan seolah-olah dia memodohi dan menipu daya masyarakat semua, dan begitu juga para pejabat-pejabat lain. Nah, teman-teman, di mana kita melihat Gibran ini, kalau kita nilai secara fisik atau secara mentalisme, bagaimana cara pembicara Gibran ini, dan gimana sikap tata keramanya tidak sesuai dengan apa yang didapatkan di luar negeri itu. Nah, teman-teman, di sini dikatakan target Roy Suryo, Partai Demokrat. Nah, kemarin Jokowi, sekarang Gibran, besok Prabowo Dongo, biar seru. Nah, di Indonesia kalau nggak ada orang gila seperti ini, nah, Pak Jokowi tunjukkan saja ijazah asli, biar RRT masuk bui. Orang kaya Roy kok dipercaya omongannya yang selalu menjelekkan orang, tidak menyadari kekurangan diri sendiri. Emang dari otaknya Gibran pendidikannya harus dipertanyakan, karena seperti orang keterbelakangan WKWK. Roy Panci sibuk ngurus ijazah sampai rambut dan kepala rontok alias botak. Nah, teman-teman, di mana kita melihat lagi-lagi Roy ini membeberkan di mana kepalsuan ijazahnya Gibran. Nah, penangkapan Gibran ini sudah jadi wakil presiden dan dipilih langsung oleh rakyat. Mas Suryo masih sibuk permasalahkan ijazah orang. Sudah kebetulan Mas Suryo masih merayapi tanah. Nah, di sini teman-teman dikatakan kenapa kok terus dikasih panggung. Roy pancing kok ndak diproses hukum. Gila negara ini. Apa tayangan? Menurut saya Roy CS ini adalah musuh pribadi sama Jokowi. Nah, sama Gibran kemarin masalah ijazah Jokowi, sekarang Gibran. Coba kalau berani cek ijazahnya Prabowo Subianto. Ya.
teman-teman, mungkin di sini kita melihat bahwa komentar-komentar masyarakat di sini ada sebagian yang membela Pak Roy Suryo dan juga ada beberapa yang membela Jokowi dan Gibran. Nah, teman-teman, mungkin masih banyak kelanjutan video-video berikut. Jangan lupa tetap tonton channel ini. Sampai di sini NKRI harga mati.